Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Cesta Aryudi Prasetya, NIM 25021020346 dari kelas MJ 515 Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi sekaligus sebagai jawaban ujian akhir semester tahun 2025 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, yang mana dengan topik analisis bisnis digital dengan brand spesifik yaitu Shopee. Izin agar dalam pemaparan presentasi ini lebih terarah, izin saya memulai dengan pengantar terkait dengan konsep bisnis digital dan juga jenis-jenisnya. Dan selanjutnya akan memasuki pada studi kasus di mana brand Shopee yang akan diulik lebih dalam terkait dengan modelnya, lalu keunggulannya, lalu dari segi transformasi digital yang telah berjalan dan juga usulan strategi pengembangan yang selaras dengan konsep bisnis digital yang telah kita pelajari bersama. Untuk pengantar pertama yaitu terkait dengan definisi bisnis digital. Bisnis digital dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi untuk menciptakan, menyalurkan, dan menangkap nilai secara lebih efektif. Nah, ciri-cirinya yaitu tentu saja bisnis digital ini beroperasi secara terus-menerus, berkelanjutan 24/7, lalu jangkauannya yang tidak eh, terbatas atau tanpa batas ini malah bisa melewat geografis, tanpa batas geografis manapun, lalu berbasis data, serta mengandalkan aset tak berwujud, ya, seperti halnya suatu platform ataupun perangkat lunak. Nah, karakteristik ini tentu saja membedakan sangat jauh ya, berbeda jauh dari bisnis konvensional yang lekat dengan keterbatasan lokasi fisik, lalu jam operasional berjalannya bisnis tersebut, dan juga prosesnya yang mungkin masih konvensional secara manual dengan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nah, lalu terkait dengan bisnis digital ini dan juga transformasi digital juga ada namanya transformasi proses bisnis, lalu pendekatan data driven dan juga manfaat bisnis digital itu sendiri. Oke, adapun jenis-jenis bisnis digital yaitu pertama yaitu secara garis besar ada tiga kategori, di mana pertama itu versi digital dan non dari non digital, di mana misalnya itu suatu buku itu menjadi suatu e-book, itu transformasi dari produk fisik menjadi digital. Nah, ini jadi salah satu jenis bisnis digital ataupun koran di mana ini menjadi portal berita di website ataupun di eh, portal berita digital seperti Tribun News gitu dan lain sebagainya. Lalu eh, ada yang kedua yaitu fasilitator digital, di mana ini platform yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa stok barang fisik, menyediakan sistem transaksi dan dukungan logistik. Ya, ini jadi menyediakan prasarana transaksi tanpa memiliki inventaris seperti halnya marketplace, di mana marketplace ini seperti Shopee, lalu seperti Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Itu kan secara platformnya ada, namun tidak memberikan suatu apa namanya ya, terap, tanpa memiliki inventaris gitu. Lalu yang ketiga yaitu hybrid digital, di mana model bisnis hybrid ini kombinasi dari fisik dan digital dengan pemesanan online, di mana contohnya itu seperti integrasi logistik, lalu pembayaran, hingga kanal online to offline dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada analisis Shopee sebagai studi kasus, yang mana pada bagian studi kasus ini saya memilih Shopee karena merepresentasikan transisi dari fasilitator digital murni murni menjadi ekosistem hybrid yang memadukan marketplace, lalu logistik dan layanan keuangan. Nah, ini akan lebih dalam bagaimana cara untuk pilihan strateginya dan teknologinya yang berdampak pada skala bisnis dan pengalaman pengguna.
khususnya eh, masyarakat di Indonesia dalam hal untuk bisnis digital ini sendiri. Sebelum memasuki ini, adapun profil dari Shopee itu sendiri, yang mana ini mungkin berfokus pada di Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara. Secara korporasi sendiri, Shopee ini bernaung di Sea Group dan beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara, terutama juga di Indonesia, di mana ekosistem ini eh, fokus utamanya pada marketplace. Ekosistem ini berdiri tidak sendiri, juga ada namanya, kalau misalkan bisa diketahui terkait Shopee Express. Nah, itu yang memperkuat dari segi logistik. Lalu juga ada, kalau misalkan untuk transaksinya itu menggunakan Shopee Pay. Lalu ada juga bermitra dengan Shbank untuk pembayaran. Lalu ada juga SPay Later, di mana untuk opsi buy now, pay later dan lain sebagainya. Juga ada Shopee Mall, di mana ini bermitra dengan mall-mall di Indonesia, misalkan sebagai brand-brand resmi yang ikut andil dalam marketplace tersebut. Hingga ada namanya Shopee Food ya. Shopee Food ini menjadi layanan pesan antar makanan. Eh, Lalu terkait dengan jenis bisnis digital Shopee, nah ini menjadi perspektif klasifikasi di mana Shopee ini termasuk fasilitator digital, di mana ia mempertemukan penjual dan pembeli tanpa menanggung inventaris. Nah, jadi namun elemen hybrid ini kian menonjol melalui Shopee Express ya, di mana pada sisi logistik dan juga Shopee Pay ataupun Cbank ataupun ShopeeLater pada sisi layanan keuangan terintegrasi. Nah, kombinasi ini memberikan kendali yang lebih baik dalam hal kecepatan layanan, keandalan pengiriman, dan juga kenyamanan transaksi bagi pengguna Shopee sendiri. Adapun keunggulan dari bisnis digital Shopee sendiri, yang pertama yaitu pasar tanpa batas, di mana penjual dari berbagai daerah mampu menjangkau pembeli secara nasional tanpa membuka cabang fisik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diversifikasi pendapatan, di mana sumber revenue tidak hanya dari biaya transaksi saja, tapi juga dari iklan ataupun retail media, lalu layanan logistik, lalu hingga dengan sampai dengan produk keuangan sendiri, seperti Shopee Pay, SPayLater, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, terkait dengan pemanfaatan teknologi, ini bisa berbasis personalisasi berbasis AI dan video commerce seperti Shopee Live, itu meningkatkan keterlibatan maupun konversi dari segi marketplace itu dalam bertransaksi maupun berjual beli di dalam Shopee sendiri. Nah, selanjutnya itu terkait dengan transformasi digital dan strategi pengembangan. Eh, Transformasi yang berjalan ini di Shopee sampai dengan saat ini berjalan di beberapa lini ya, di mana di sisi pengalaman pengguna, AI ini dimanfaatkan untuk merekomendasikan produk-produk ataupun pencarian yang akurat dalam optimalisasi iklan penjual gitu. Jadi AI ini dimanfaatkan eh, untuk rekomendasi penayangan iklan yang lebih relevan. Nah, namun selanjutnya di sisi transaksi juga ada pun integrasi dari ShopeePay, Cbank maupun SPayLater yang membuat pembayaran itu lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya pada rantai pasok juga perluasan dari Shopee Express ini memperbaiki dari segi pengiriman maupun apa namanya, pembungkusan atau bukan pembungkusan, apa yang namanya, packaging ya, packaging barang. Nah, itu dan juga selain itu video commerce juga itu dalam hal untuk memberikan interaksi antara calon pembeli dengan barang yang ingin dijual, itu memperkaya cara penjual dalam hal untuk bertransaksi dengan calon pembeli. Nah, adapun usulan strategi pengembangan Shopee yang bisa saya berikan dalam hal ini,
ada 5 yang langkah yang mungkin bisa menjadi strategi, yaitu strategi retail media 2.0 dan juga verified live, di mana untuk retail media 2.0 ini berbasis AI, yang mana untuk menajamkan penargetan dan mengukur ROAS secara sederhana. Lalu ada verified live, di mana ini berhubungan dengan siaran langsung ya, atau live stream itu dengan kurasi dan rencana verifikasi, di mana untuk menjaga kepercayaan dari live shopping itu sendiri. Lalu juga ada eh, risk komplement BNPL, di mana ini melalui edukasi dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar keluhan menurun. Lalu dari Shopee Express Beyond Checkout, di mana ini menawarkan schedule delivery dan smart lockers, di mana ini bisa meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal untuk pengiriman yang terjadwal dan layanan yang lebih terpercaya kepada pengguna Shopee sendiri. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan AI Seller Copilot, di mana ini membantu hal-hal terkait dengan eh, pengelolaan konten, harga maupun promosi yang secara otomatis dibantu dengan eh, AI, di mana untuk membantu para penjual, khususnya UMKM sendiri, dalam hal untuk memamerkan produk-produk mereka. Baik, secara kesimpulan, di mana secara keseluruhan Shopee ini merupakan fasilitator digital yang berevolusi menjadi ekosistem hybrid, di mana daya saing yang berkelanjutan ini akan bertumpu pada kombinasi di mana ada AI, video maupun logistiknya. Nah, ini ditopang dengan adanya tata kelola layanan yang lebih baik dari segi layanan keuangan maupun operasional, di mana ini mendukung untuk terjadinya bisnis digital yang lebih sehat. Mungkin demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi.